Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas hidayahnya kita masih dipertemukan di channel Al-Qais dalam Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais setiap pagi di channel YouTube Al-Qais bersama Sekolah Calon Pemimpin Solih, Cerdas, Sehat, Peduli Umat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari bangun tidur hingga tidur kembali nanti senantiasa dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hari ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa sunnah. Al-Faqih dalam kitab Tanbihul Ghafilin menuturkan dari Abu Ja'far, dari Ali bin Ahmad, dari Isa bin Ahmad, dari Ibnu Wahab, dari Abu Sodaqo Al-Yamani, ia berkata, dakhala Bilal radhiyallahu anhu ta'ala anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ya'kulu ta'am. Bilal radhiyallahu an datang ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang makan. Wa qala ya Bilal ta'ama, ya Bilal ta'ama. Maka Rasulullah sampaikan, wahai Bilal, mari makan. Wahai Bilal, mari makan. Bilal kemudian berkata, qala ya Rasulullah, inni shaimun. Ya Rasulullah, saya sedang puasa. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'kulu arzaqana wa rizqa Bilalin fil jannah. Inna shaima idza kana inda qaumin ya'kuluna tusabbihu adha'uhu wa tusalli alaihil malaikatu wa taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma dama fi majlisihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami sedang memakan rezeki kami sedangkan Bilal nanti di surga. Sungguh jika orang berpuasa itu berada di tengah-tengah orang yang sedang makan, maka anggota tubuhnya membaca tasbih dan malaikat berdoa untuknya dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihani dia selama dia berada di majelis itu. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa dari kisah ini dapat kita dapati sebuah pelajaran. Jika kita kemudian hadir di sebuah majelis dan itu majelis ada orang-orang yang makan-makan sementara kita lagi puasa, maka Rasulullah sampaikan anggota tubuhnya ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, malaikat pun berdoa untuknya dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihani dia selama dia berada di majelis itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Ali bin Ahmad, dari Muhammad bin Fadl, dari Yazid bin Harun, dari Hisam bin Hasan, dari Wasil pelayan Abu Uyainah, dari Laqid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ia berkata, kami naik perahu dan ketika kami berada di tengah-tengah lautan, di mana kami telah menaikkan layar dan sudah tidak melihat pulau atau apa saja selain air, tiba-tiba ada suara menyeru, wahai orang yang berada di perahu, berhentilah,
aku akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Kami pergi meneruskan perjalanan dan tidak melihat apa-apa. Kemudian suara itu menyeru sampai 7 kali. Kami berkata, wahai suara yang menyeru, kami telah mengetahui keadaan kami dan kami tidak bisa berhenti untuk mencari kamu. Katakanlah apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami. Kemudian suara itu menyahut, ketahuilah aku akan memberitahukan kepadamu tentang keputusan Allah SWT atas zatnya sendiri. Kami berkata, beritahukanlah kepada kami. Ia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskan atas zatnya sendiri bahwa tidak ada seorang hamba pun yang dapat mendahagakan dirinya pada hari yang panas, melainkan Allah akan membuatnya segar pada hari kiamat. Diceritakan pula dari Ibnu Al-Mubarak, dari Wasil pelayan Abu Uyainah, dari Luqid bin Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa kisah tersebut di atas. Dan ada tambahan bahwa setelah mendengar itu Abu Musa Al-Asy'ari senantiasa berpuasa pada hari panas atau pada musim kemarau. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Abu Itab Al-Baghdadi, dari Yahya bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Al-Haris bin Masyur, dari Yahya Al-Syaqaq, dari Yahya bin Aqautir, dari Zaid bin Salam, dari Abu Malik Al-Asy'ari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sittu khisalin minal khairi mujahadatu aduwillahi bisyaifi wassaumu fis-saifi wa husnus sabri indal musibati wa tarkul mirai wa in kana muhiqqan wa takbiru bis-salati fi yaumil bil yaumil ghaimi aw qala fi yaumis saif wa husnul wudu'i fi ayyamis sitai. Ada 6 hal yang termasuk kebaikan, kata Rasulullah SAW, yaitu memerangi musuh Allah dengan pedang, berpuasa pada musim kemarau, sabar ketika ditimpa musibah, tidak berdebat meskipun benar, cepat mengerjakan sholat di waktu mendung di musim kemarau, dan wudhu dengan sempurna di musim dingin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu 6 hal yang terbaik itu adalah berpuasa di musim kemarau. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa langgengkan kita, istiqomahkan kita untuk melakukan puasa sunnah, lebih-lebih di musim kemarau ini, di musim panas ini. Karena insya Allah dengan itu Allah akan segarkan kita pada hari kiamat kelak, pada hari tidak ada naungan, pada hari di mana matahari diturunkan di atas kepala, otak kita mendidih, keringat kita, peluh kita membanjiri kita hingga menenggelamkan kita, dan tidak ada naungan sama sekali. Oleh karena itu, puasa di musim kemarau yang panas ini akan menyegarkan kita ketika kita di yaumil akhir nanti, di hari kiamat kelak, ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong kita, penyegar kita di saat orang-orang lain kepanasan, di saat orang-orang lain kehausan. Maka puasa kita, puasa sunnah kita di musim kemarau ini akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan hati kita untuk bisa menjalankan puasa sunnah di musim kemarau yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan itu jalan keselamatan itu akan hadir kepada kita, sehingga kita selamat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.